Kita awali news pagi hari ini dari informasi seputar kriminal. Pemirsa, gagal kabur usai merampas kalung emas, dua pelaku curas babak belur dihakimi massa. Pelaku mengaku nekat beraksi karena butuh uang untuk biaya berobat anaknya yang sakit. Dua pelaku pencurian menjadi sasaran amukan warga setelah gagal kabur usai merampas kalung emas milik penjaga warung di Jalan Banto Biraeng, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang tiba di lokasi sempat kewalahan saat mengevakuasi pelaku karena banyak warga kesal dan terus menghakimi kedua pelaku saat akan dievakuasi ke mobil patroli. Pelaku tertangkap setelah korban berteriak usai kalung emasnya dirampas kedua pelaku. Warga yang melihat langsung mengejar hingga kedua pelaku terjatuh usai menabrak pengendara motor lainnya. Dari hasil pemeriksaan petugas, pelaku diketahui nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan uang untuk biaya berobat anaknya yang sedang sakit. Polisi menangkap 3 perampok toko pakaian bersenjata api di Kabupaten Aceh Timur. Dari pelaku, polisi menyita barang bukti senjata api dan uang sebesar 30 juta rupiah. Tiga orang perampok toko pakaian bersenjata api di Kabupaten Aceh Timur ditangkap polisi. Turut disita dari pelaku barang bukti berupa 1 pucuk pistol jenis FN, 2 butir peluru, dan uang sejumlah 30 juta rupiah lebih. Polisi turut menyita kendaraan yang digunakan saat merampok. Pelaku ditangkap di kawasan perkebunan di Aceh Timur. Ada 2 orang lagi yang terekam CCTV. Jadi 1 orang yang sudah kita tangkap, 2 orang lagi masih kita kejar. Ya, kita sudah mengetahui identitasnya. Aksi kawanan perampok terekam kamera pengawas yang terpasang di dalam toko pakaian. Pelaku mengancam kasir dengan pistol dan membawa kabur uang senilai 140 juta rupiah. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Klaten, Jawa Tengah meracuni sepupunya sendiri dengan racun apotas hingga tewas. Ia nekat membunuh karena menduga istrinya selingkuh dengan suami korban. Sarbini, warga Panggang Melut, Desa Taji, Kecamatan Juwiring, Klaten, Jawa Tengah, hanya bisa pasrah ketika digelandang polisi. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di daerah Gunung Kidul setelah membunuh Hani Dwi Susanti, sepupu yang juga adik iparnya sendiri. Berdasarkan penyelidikan polisi, Hani adalah korban salah sasaran. Sebenarnya pelaku hendak membunuh suami korban, Sigit Nugroho, dengan menaruh racun apotas dengan susu yang disimpan di kulkas. Pelaku berniat membunuh adiknya karena diduga berselingkuh dengan istrinya. Namun air minum yang bercampur racun ternyata diminum oleh sepupunya. Tak lama korban langsung muntah dan kejang-kejang hingga akhirnya tewas sebelum sempat dibawa ke rumah sakit. Saya diancam juga. Diancam sedikit. Mau dibunuh. Iya. Masalahnya apa? Masalah keluarga. Apa? Warisan buku? Tidak. Warisan? Masalah keluarga, masalah apa, Pak? Asmara. Istriku dibonceng. Istriku dibonceng. Sama? Ya, sama sedikit. Kan sama-sama anak angkat. Sehingga yang bersangkutan ataupun tersangka itu membeli racun tikus jenis apotas dan menumbuk racun tikus tersebut di rumah, menyiapkan. Melihat kondisi rumah pada hari Minggu, pihak keluarga korban sedang pergi ke luar kota, lalu di situ yang bersangkutan memasukkan dan mencampurkan apotas tersebut di dalam minuman dan juga susu es krim. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 4 botol air sisa racun dan slop yang digunakan untuk menumbuk racun. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan.
Setelah buron 3 bulan, seorang remaja pelaku penganiayaan terhadap 2 remaja hingga luka berat akhirnya ditangkap polisi. Pelaku merupakan residivis kambuhan kasus jambret yang biasa beraksi di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kamu yang lebih ya Allahu Akbar. Masya Allah. Jangan. Inilah 2 korban penganiayaan pelaku yang harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Mereka adalah korban kejahatan pelaku, salah satunya penjambretan 3 bulan lalu. Setelah melakukan aksinya, pelaku kejahatan tersebut melarikan diri. Setelah mengejar, polisi berhasil menemukan pelaku. Namun karena melawan, polisi terpaksa menembak kaki pelaku. Ya, kemudian ternyata setelah kita dalami, Ade ini adalah seorang residivis juga dengan beberapa kasus penjambretan. Ya. Pelaku kini ditahan di ruang tahanan Polsek Murhum dan diancam hukuman penjara di atas 7 tahun. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Demi viral, sekelompok pemuda di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan nekat balapan liar dan freestyle di jalur bandar udara. Polisi melakukan penertiban dan mencari para pelaku yang meresahkan warga. Aksi tak terpuji balapan liar dan freestyle sekelompok pemuda di jalur bandar udara Tanah Toraja viral di media sosial. Dalam video yang beredar, para pemuda ini melakukan aksi nekat demi konten. Aksi berbahaya ini telah dilakukan berulang kali pada pagi dan sore hari sehingga membahayakan para pengguna jalan lainnya. Maraknya aksi yang meresahkan masyarakat membuat Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Toraja mencari para pelaku balap liar dan freestyle. Di langkah-langkah yang kami laksanakan setelah adanya viral aksi ugal-ugalan di jalan masuk bandara Tanah Toraja, kami laksanakan patroli di jam-jam rawan, diperkirakan mereka berkumpul di jalan masuk bandara. Polisi mengimbau agar para pemuda mentaati aturan lalu lintas. Bagi para pelanggar akan ditilang dan dipanggil orang tuanya. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, perundungan terhadap sesama siswa SMA terjadi di Goa, Sulawesi Selatan. Diduga perundungan dilakukan pelaku karena korban menolak diajak freestyle sepeda motor oleh temannya. Video ini menunjukkan aksi kekerasan yang dilakukan 9 siswi SMA terhadap seorang temannya di Jalan Tun Abdul Razak, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pengeroyokan ini diduga karena korban menolak ketika diajak untuk freestyle sepeda motor di jalan raya. Perundungan menyebabkan korban terluka di bagian lengan dan kaki. Korban langsung melaporkan peristiwa perundungan ini ke polisi. Ini anak kan dia takut itu kalau akhirnya itu sekarang itu anak muda itu untuk bagaimana itu standing motor disuruh katanya, tapi ini saya punya cucu tidak mau karena takut. Nah ini karena dia takut akhirnya ditarik katanya itu. Tarik katanya. Iya. Di mana freestyle itu Pak? Di atas nih mana Pak? Di atas nih. Di atas nih. Oh memang sering di situ freestyle Pak? Ini kan kasusnya dipanggil ke sana Pak, dipanggil ke sana untuk namanya teman baik, sedang teman baik. Teman baik itu dulu di Geraha itu. Satu jalan juga. Ya itulah, saya tidak tahu kenapa bisa begini. Aksi perundungan ini kini dalam penanganan dan penyelidikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelajar sekolah menengah kejuruan di Tondano, Kabupaten Minahasa membentak perwira polisi setelah ditegur membuat keributan di terminal. Aksi kedua pelajar ini viral di media sosial setelah direkam warga. Rekaman yang berdurasi 2 menit 15 detik ini viral di media sosial. 2 siswa yang salah satunya memakai seragam sekolah membentak perwira polisi berpangkat Inspektur Polisi 1 di Terminal Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Peristiwa yang terjadi pada Senin kemarin berawal ketika polisi merupakan seorang kapolsek mendapat laporan terjadi keributan.
Tak terima ditegur, 2 siswa sekolah menengah kejuruan di Tondano ini malah membentak Kapolsek, bahkan sempat mendorongnya. Polres Minahasa memanggil kedua siswa, yakni SFS dan AS, dan berakhir damai. Ironis, SFS adalah anak dari anggota polisi yang bertugas di Polres Tomohon. Kebetulan Kapolsek yang sedang duduk memangkas rambut itu dilaporkan oleh masyarakat bahwasanya ada terjadi keributan. Karena Kapolsek ini dilaporkan seperti itu, langsung beliau menggunakan baju, langsung turun ke tempat keributan, bermaksud untuk mengamankan dan melerai untuk mengatasi keributan tersebut. Akan tetapi ada perlawanan dari kedua belah pihak atau pelajar kepada Kapolsek tersebut, sehingga terjadilah argumen. Walaupun sudah ada kesepakatan damai, pihak kepolisian tetap membina para pelaku yang masih di bawah umur. Dari Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Video perkelahian antara pelajar dengan seorang remaja di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Setelah ditangani polisi, kedua pihak sepakat berdamai. Seperti inilah aksi baku hantam antara seorang pelajar SMA dengan remaja yang merupakan salah satu alumni SMA di kota Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Insiden tersebut bermula saat salah satu remaja itu berkata kotor. Tak terima dengan perkataan kotor itu, saudara salah satu remaja itu geram hingga berujung perkelahian. Sayangnya tidak ada warga yang memisahkan dan hanya menonton sambil merekam dengan ponselnya. Video perkelahian ini pun viral di media sosial. Kedua pelajar ini melakukan perkelahian diawali dari saling ejek, yaitu salah satu pihak mengejek kepada adik dari alumni SMA tersebut. Mengejek dengan kata-kata kotor sehingga si perempuan tersebut melaporkan kepada kakaknya. Kakaknya tidak terima, kemudian pada saat di TKP bertemu, akhirnya terjadi perkelahian. Saat dimediasi, kedua remaja itu mengaku hilaf. Petugas dari Polsek Tempe dan Polres Wajo telah mendamaikan kedua belah pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ingin viral di media sosial seperti salam dari Binjai yang meninju pohon pisang, belasan bocah di Lamongan, Jawa Timur justru menghancurkan puluhan pohon pisang milik petani. Pemilik lahan pohon pisang melaporkan kejadian ini ke pemerintah desa. Video amatir yang dilakukan bocah-bocah berusia 12 tahun merusak puluhan pohon pisang di Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur beredar di media sosial. Puluhan bocah ini merusak serta merobohkan 50 pohon pisang milik warga. Diduga tindakan para bocah ini karena mereka ingin viral seperti konten salam dari Binjai yang meninju pohon pisang hingga roboh. Sekitar 50 pohon pisang di 6 petak sawah milik warga Desa Surabayan roboh setelah dirusak 10 bocah dalam waktu 4 hari. Orang tua masing-masing pelaku telah dimediasi oleh pihak desa dengan memberi ganti rugi kepada pemilik pohon pisang. Pemilik ini kemarin sudah ketemu sama pelaku dan alhamdulillah berdamai, diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak desa berharap kejadian perusakan pohon pisang tidak terulang kembali. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang wanita pengusaha laundry gantung diri di rumahnya di kawasan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. Alasan korban bunuh diri diduga karena tidak kuat terus-menerus ditagih pinjaman online. Seorang wanita paruh baya yang juga pengusaha laundry ditemukan tewas gantung diri di rumahnya di kawasan Cinere, Depok. Korban diduga tidak kuat terus-menerus ditagih pinjaman online sehingga memilih bunuh diri. Dugaan ini diperkuat dari data yang dihimpun di tempat kejadian perkara. Polisi menemukan sepucuk surat dari korban yang menyatakan minta maaf ke orang tuanya atas perbuatannya karena sudah tidak tahan lagi. Bunuh diri tersebut kita menduga murni
bunuh diri karena dari hasil olah TKP sementara dari pihak identifikasi Polres tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun tanda-tanda pembunuhan karena dia merasa sudah tidak kuat menjalani ini semua sendiri karena memang kesulitan ekonomi karena dari handphone korban setelah dibuka banyak tagihan-tagihan dari pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh korban. Korban diduga terlilit hutang dari 4 pinjaman online dengan total pinjaman kurang lebih 12 juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Oknum polisi lalu lintas yang viral menukar sanksi tilang dengan sekarung bawang telah dimutasi dan diberi sanksi oleh Propam Polda Metro Jaya. Mencegah hal itu terulang kembali, Dirlantas Polda Metro Jaya membuka hotline aduan 24 jam. Oknum Polantas yang menukar sanksi tilang dengan sekarung bawang yang viral di media sosial telah mendapat sanksi disiplin dan dimutasi ke Polda Metro Jaya. Yang bersangkutan memang bertugas di Polres Bandara ya, anggota Lantas Polres Bandara, dan disebutkan meminta bawang begitu ya. Nah, jadi saat ini yang bersangkutan sudah dilakukan pemeriksaan dan diberikan tindakan sanksi ditangani oleh Propam Polda Metro Jaya. Demikian. Saat ini masih diperiksa begitu ya, Pak? Sudah diberikan sanksi, tapi nanti mungkin lebih jelasnya terkait sanksi maupun apa nanti bisa di Propam langsung ya, atau melalui Kabid Humas. Guna mencegah oknum Polantas nakal terulang, Dirlantas Polda Metro Jaya membuka hotline aduan Polantas nakal di nomor 0812 98 911 911 yang siap menerima aduan 24 jam. Kami mulai hari ini membuka nomor hotline 0812 98 911 911. Saya ulangi 0812 98 911 911. Laporkan Polantas nakal baik di pelayanan SIM, SNK dan BPKB maupun dalam hal penindakan di jalan. Dirlantas menambahkan laporan akan lebih kuat jika disertai foto atau video sebagai bukti. Kejadian polisi meminta sekarung bawang kepada sopir truk sebagai pengganti sanksi tilang terjadi di Jalan Perimeter 2 kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin 1 November lalu. Sopir truk kemudian merekamnya dan disebarkan di media sosial. Dari Jakarta, Luis Ayu, Gali Bagus, iNews melaporkan.